Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang kembali di channel kami. Channel yang selalu memberikan topik hangat, menarik, dan tentunya mendidik. Sesuai dengan motivasi kami, membangun akal sehat. Kami berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah sahabat semua, langsung saja kita ke topik pembahasan. Let's go! Di kesempatan kali ini, kita akan mencermati bagaimana penjelasan Yusril Issa Mahendra dalam memberikan pendapat begitu carut-marutnya sistem penyusunan ADART di sebuah partai politik. Tanggapan ini ia sampaikan seiring dengan adanya pendapat dari beberapa kader Partai Demokrat, di antaranya Benny Kaharman, yang menyebutkan bahwa keterlibatan seorang Yusril Issa Mahendra di dalam sengketanya Partai Demokrat antara kubu Muldoko dengan kubu Agus Harimurti Yudhoyono dianggap tidak relevan, dan itu cukup mengusik pikiran dari seorang Yusril Issa Mahendra. Untuk lebih jelasnya, kita ikuti video berikut ini. Nah, sebenarnya tidak ada literatur Nazi yang saya gunakan sebagai rujukan dalam mengajukan uji formil dan material ke Mahkamah Agung ini. Bahkan dua undang-undang yang saya jadikan sebagai batu uji untuk menguji anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat itu, seperti yang disebutkan tadi, adalah Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang kedua-duanya itu dibuat oleh Presiden SBY dengan DPR yang di dalamnya ada fraksi Partai Demokrat dan di dalamnya ada Benny Harman sebagai anggotanya, dan itu disahkan. Jadi kalau saya mengujinya itu dengan dua undang-undang ini, ya, yang Hitler itu siapa? Jadi saya uji pakai undang-undang Hitler. Undang-undang Hitler ini dibikin sama siapa? Ya, sama Pak SBY sama Benny Harman juga di dalamnya. Nah, jadi saya pikir ini mengada-ngada saja, ya, karena saya tidak juga menguji ini dengan kehendak penguasa yang mana? Jokowi maksudnya, menjadi bagian dari Jokowi. Saya bukan orang pemerintah, saya berada di luar pemerintah. Dan tidak ada argumen di dalam permohonan ke Mahkamah Agung itu menguji dengan kemauannya pemerintah. Yang diuji itu adalah Undang-Undang 45 secara tidak langsung, karena ini pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, maka batu ujinya adalah undang-undang. Dan dua undang-undang yang dijadikan sebagai batu uji utama adalah produk yang dibuat oleh pemerintah SBY sendiri. Jadi saya balik bertanya kepada Benny Harman, Anda ini ngomong bisa jadi kejebak sendiri. Pakai undang-undang yang dibuat Pak SBY, berarti yang Hitler itu adalah Pak SBY itu sendiri. Itu konsekuensi dari omongan Anda sendiri. Sebenarnya ketika kisruh ini terjadi, ada anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat yang menghubungi saya. Bagaimana Bang Yusril? Kalau Bang Yusril membantu kami ini, saya bilang ya cobalah kita jajaki, kita bahas bersama-sama. Begitu sesudah itu juga ada melalui orang-orang, ya, melalui teman-teman saya, melalui orang-orang yang saya kenal, yang mengajak bagaimana kalau saya menjadi lawyer Partai Demokrat. Dan berapa kali mereka juga mengajak adakan satu pertemuan. Saya katakan saya ini sudah lebih 1 tahun bekerja dari rumah, dan saya tidak keluar rumah, tidak bertemu orang, jadi saya minta maaf kecuali ada pertemuan secara virtual, barangkali saya bisa hadir. Tapi itu tidak pernah terjadi karena mereka menghendaki adanya pertemuan secara langsung. Bahkan ada teman yang mengatur, katanya bagaimana kalau saya bertemu langsung dengan AHY, tapi itu tidak pernah juga terjadi. Jadi tidak pernah satu kali pun saya bertemu dengan pimpinan Partai Demokrat, anggota DPR Partai Demokrat secara fisik, itu nggak pernah sama sekali. Yang pakai telepon itu ngomong hanya anggota DPR, AHY-nya juga tidak pernah ada komunikasi dengan saya per telepon ataupun virtual, juga tidak, siapapun juga tidak ada. Jadi ya melalui orang-orang saja. Yang saya ramai-ramai itu kan bisa-bisa aja ngomong pada mereka, boleh dong kalau Pak Yusril maju, tapi beliau minta bayarnya berapa, 100 miliar. Tapi kita harus paham loh, bahasa Indonesia itu kan kadang-kadang bersayap. Ya begitu, kadang-kadang memang 100 miliar itu benar-benar, orang itu ngomong 100 miliar, itu benar-benar 100 miliar. Tapi bisa juga orang itu sebenarnya dia nggak mau membantu orang itu. Menawarkan sesuatu yang ya seperti yang dibilang tadi tidak masuk akal. Itu kalau orang filsafat tanya tidak masuk akal siapa, ya. Dan kemudian menyampaikan bahwa ya angka seperti itu. Tapi saya pikir
wajar-wajar saja ya kalau misalnya advokat itu minta fee kepada calon klien, itu biasa ya, harus negosiasi. Sebab kan penegak hukum itu kan ada beberapa, ada jaksa, ada polisi, ada hakim, ada advokat, ada 4. Yang 3, jaksa, polisi, hakim itu dibiayai oleh negara pakai uang rakyat. Ya, advokat kan tidak. Advokat itu kan dibayar oleh kliennya. Berapa jumlah bayaran antara advokat dengan klien itu negosiasi mereka sebagai satu kesepakatan perdata. Ya, kalau klien itu minta fee, lawyer itu minta fee kepada klien, itu sah saja. Pak SBY kan pernah minta tolong pada saya tangani kasus IBAS. Terus saya minta bayaran berapa dari Pak SBY? Rupiah. IBASnya pada waktu itu nanya ke saya, Pak SBY kita bikin kontrak nih, gimana? Saya bilang nggak enak lah dengan beliau. Ya sudahlah, ya. Ini kan dasarnya adalah persahabatan, penghormatan saya kepada beliau. Nggak usahlah kita bicara-bicara. Ya, saya ada, Magdir Ismail juga ada di situ. Ada pertemuan di rumah Pak SBY, ada Pak SBY, ada Almarhum Bu Ani, ada Amir Samsudin, bisa aja tanya sama mereka, saya minta fee berapa kepada Pak SBY. Dan banyak kasus yang saya bela, seperti kasus misalnya kasus Luar Batang, ya, ketika menjelang pemilihan gubernur DKI, ya, habis-habisan saya bertempur membela Luar Batang itu, ya. Yang lain-lain yang datang ke Luar Batang itu nggak ada urusannya sama pembelaan, itu cuman cari panggung aja. Baik AHY maupun Anies Baswedan datang ke situ nggak ada apa-apanya. Luar Batang itu dari awal saya membela mereka. Dan tidak ada spesial pun mereka bayar apa-apa kepada saya. Seringkali Anda bisa tanya tuh Hizbut Tahrir saya bela habis-habisan. Dan itu tidak tanggung-tanggung, itu melawan pemerintah Jokowi. Saya hadapi di pengadilan sampai Mahkamah Agung. Ya. Dan tidak satu rupiah pun Hizbut Tahrir itu membayar apa-apa kepada saya. Ya. Bahkan jadi banyak pertanyaan. Ya, Yusril ini jangan-jangan katanya pro Hizbut Tahrir jangan-jangan setuju negara khalifah mau membubarkan NKRI. Saya itu ya belajar banyak dengan orang Masyumi ya. Dan kadang-kadang mereka itu membela orang ya Muhammad Rum itu dipenjara dulu sama waktu saya masih kecil, beliau membela Kartosuwiryo tahun 1963 ya. Tapi tahun 66 67 di Mahmiluk dia membela orang PKI. Ini Pak Roto gimana ceritanya? Saya bilang, loh, orang PKI itu sama saya ini orang Masyumi, siapa yang mati nggak akan ketemu ideologinya. Tapi kalau ada hak-hak orang PKI itu terzolimi, ya, saya wajib membela mereka. Walaupun saya nggak setuju dengan ideologi mereka. TPSR pun tidak setuju dengan ideologinya Hizbut Tahrir tentang negara. Tapi karena hak hidup mereka, kebebasan mereka diberangus oleh pemerintah, maka saya hadapi, saya bela mereka. Nah, jadi saya cukup banyak belajar tentang hal ini. Dan itu saya kira hanya orang yang punya sikap kenegarawanan yang bisa berpikir seperti itu. Yang model-model Beni Harman, model jubir Partai Demokrat itu, ya itu pikirannya begitu-begitu aja. Hanya political game, permainan mereka itu. Dan ya nggak pernah belajar dalam pertama-tama bekerja berdasarkan undang-undang advokat dan bekerja berdasarkan kode etik advokat. Advokat itu tidak boleh membeda-bedakan ya siapa aja yang datang kepada dia pelajari kasusnya, dan kalau dia sanggup menangani kasus itu, ya maka dia berkewajiban untuk menangani. Nah, persoalan yang dibawa kepada saya ini kan berkaitan dengan masalah hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Ya, bidang studi saya tentang hal itu. Jadi saya dalami, saya pelajari, saya katakan ini bisa, ya, ini bisa dipelajari, bisa diuji di Mahkamah Agung, walaupun ini merupakan sesuatu terobosan yang belum pernah terjadi dalam sejarah hukum di Indonesia. Yang selama ini diuji itu kan hanya ada 2, undang-undang diuji oleh MK, ya kan? Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang itu diuji oleh Mahkamah Agung. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah anggaran dasar partai itu bisa diuji oleh Mahkamah Agung? Bisa atau tidak? Nah, ini perdebatan ya yang masuk lebih dalam daripada sekedar membaca teks undang-undang. Kalau hanya membaca teks, ada yang bilang sama saya, ini nggak ada, itu yang diuji oleh Mahkamah Agung itu adalah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Tuh lihat pasal 8 Undang 12 2011. Apa aja jenis peraturan perundang-undangan? Nggak ada anggaran dasar partai. Begitu mah nggak perlu ada fakultas hukum. Untuk apa ada filsafat hukum? Untuk apa ada teori ilmu hukum yang saya ngajarnya setengah mati sama mahasiswa, termasuk ngajarin si Beni Harman segala macam itu? Ya, jadi kok berpikir kok tiba-tiba jadi jumud seperti itu, ya. Zainal Arifin Muchtar lah, Seferi Amsari lah, segala macam loh. Sejak kapan Anda jadi jumud?
membaca hukum itu hanya membaca teks, beyond the text itu jauh lebih penting, dan itu ya ada pendekatan hermeneutika hukum, ya, pendekatan hermeneutik terhadap hukum. Itu bagaimana kita membaca sebuah teks dan menafsirkan teks. Ya, kalau ilmunya belum sampai ke sana, ya itu urusan mereka lah, ya bukan urusan saya lagi. Coba baca Undang-Undang 12 2011 itu. Dikatakan bahwa undang-undang dapat mendelegasikan pengaturan lebih lanjut, ya, kepada ya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Sekarang kita lihat undang-undang partai politik. Undang-undang partai politik mengatakan ketentuan lebih lanjut diatur di dalam anggaran dasar partai yang bersangkutan. Undang-undang 12 2011 mengatakan diatur lebih lanjut oleh peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Sekarang undang-undang partai mengatakan diatur dalam anggaran dasar. Lalu di mana kedudukan anggaran dasar itu? Apakah dia bentuk peraturan perundang-undangan? Apakah dia kuasi peraturan perundang-undangan, ataukah dia sesuatu yang harus disetarakan dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang? Ya, kalau undang-undang memberikan delegasi kepada pengaturan yang lebih rendah, ya, dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, PP, Perpres, ya, Pergub dan lain-lain, Perda, sekarang pengaturannya diserahkan kepada anggaran dasar partai politik. Kalau anggaran dasar itu isinya bertentangan dengan undang-undang, siapa yang bisa menguji? Siapa yang bisa membatalkan? Nggak ada jawabannya. Dan kita tahu partai politik itu beda dengan yayasan, beda dengan PT. Orang bilang sama saya, kalau gitu nanti undang-undang PT bisa diuji. Kata bilang, uji aja. Ya. Kalau ada undang-undang PT itu merugikan para shareholder, ya, uji aja di Mahkamah Agung. Bikin satu terobosan. Ya. Jadi, siapa yang mau melarang? Oh, nanti kalau diuji, akan banyak sekali pengujian ke Mahkamah Agung. Loh, ada berapa banyak peraturan gubernur, berapa banyak peraturan wali kota bupati, ada berapa banyak peraturan dirjen segala macam. Semua bisa diuji ke Mahkamah Agung, nggak ada persoalan. Ya. Nah, jadi menurut saya, jika ada yang bertentangan dengan undang-undang, mestinya ada sesuatu yang bisa mengujinya. Politik itu kan sangat penting kedudukannya. Partai politik itu 6 kali disebut dalam UUD 45. Ya. KPK yang bikin begidik orang dengan dia itu tidak sepatah pun kata-kata KPK disebut dalam UUD 45. Jaksa tidak ada disebut sepatah-patah pun di dalam UUD 45. Partai politik itu 6 kali disebutkan. Partai politik ketika tidak bisa dibubarkan oleh presiden manapun, termasuk SBY, termasuk Jokowi, ya, dia hanya bisa dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, partai politik itulah satu-satunya yang bisa ikut pemilu. Partai politik itulah satu-satunya yang bisa mencalonkan presiden wakil presiden. Jadi partai politik itu adalah ya elemen sangat penting dalam penyelenggaraan negara. Nah, dia diberi amanat. Nah, kalau partai politik centang perenang, oligarki, monolitik, ya, nepotis di dalamnya itu, bagaimana partai itu mau menyelenggarakan negara ini dengan beres? Bagaimana nanti kalau partainya sendiri adalah partai diktator dan nepotis, ya, kayak Hitler. Jadi hanya jadi tanya-tanya nih Beni Harman, Anda kok nyerang saya mengatakan seolah-olah saya ini pengikut Nazi, ya, nasionalis sosialismusnya Nazi. Ya, Nazi itu ya dipimpin Hitler, ya, the Führer itu ya pemimpin tertinggi. Pertanyaannya, apakah pemimpin ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu mirip-mirip sama Führer atau tidak? Saya sudah pelajari dengan mendalam masalah itu. Secanggih apapun anggaran dasar dibuat oleh sebuah partai, ya, anggaran dasar itu tidak ada artinya dan tidak ada gunanya sebelum dia disahkan oleh Menkumham. Begitu juga pengurus partai. Mau mengadakan kongres atau muktamar sehebat mungkin, dia sampaikan kepada Menkumham, tidak disahkan oleh Menkumham atau belum disahkan oleh Menkumham. Apakah dia bisa bertindak atas nama partainya? Nggak bisa juga. Ya, kalau partai itu konflik, ya, apa yang jadi pegangan pemerintah, apa yang jadi pegangannya KPU? Ya, lihat misalnya Partai Berkarya antara Pak Tommy Soeharto sama Pak Mohdi. Kan tuh ada pilkada, ribut-ribut kan? Nih, yang mana nih? Yang Pak Mohdi atau yang Pak Tommy? Jawab apa? Kami nggak mau pusing. Mana yang ada SK Menkumhamnya, itu yang kami pegang. Nah, anggaran dasar juga sama. Jadi, anggaran dasar partai itu dibedakan dua jenis. Ketika dibentuk pertama kali, anggaran dasar itu diteliti oleh Menkumham dengan mendalam. Tapi kalau perubahannya, tidak. Perubahan itu minta disahkan aja oleh Menkumham. Ya, PT juga sama. Pertama kali diteliti, kedua hanya diberitahukan kepada Dirjen AHU Menkumham. Ya,
Saya ngomong gini karena bukan saya mencuri. Saya 2 kali jadi Menteri Hukum dan HAM. Jadi cuma saya orang duduk-duduk di kampus, barangkali saya nggak ngerti apa-apa praktis ya. Nggak seperti itu. Nah, Menkumham ini ya yang mensahkan. Lalu kata Hamdan, kalau mestinya SK Menkumham mestinya digugat PT UN dong. Kalau SK Menkumhamnya itu mengatur soal apa, ya, tentang apa. Tapi kalau dia tentang pengurus bisa dibawa ke PT UN. Tentang anggaran dasar dipersoalkan di PT UN. PT UN bilang kami tidak punya kewenangan untuk menguji secara material. Kok Anda bilang ini anggaran dasarnya bertentangan sama undang-undang? Itu kewenangan Mahkamah Agung, bukan kewenangan kami. Itu sudah pernah saya alami ketika membela HTI. Saya mempersoalkan Perpu pada waktu itu. Nah, benar, ya. Perpunya bertentangan dengan UUD 45. Hakim yang menjawab dengan saya, Pak Yusril, apa Bapak tidak tahu? UN itu tidak bisa menguji Perpu dengan UUD 45. Itu silakan Bapak uji ke Mahkamah Agung. Jadi yang saya uji itu ya. Nah, kalau kemudian di mana posisi Partai Demokratnya, ya itu pandai-pandai Hamdan lah sebagai advokat. Saya nggak mau ngajarin dia. Saya jadi lawyer Partai Demokrat, saya dapat 200 miliar. Dari Pak Muldoko saya dapat 100 ya. Kan dia sudah hire Hamdan, kok malah saya mesti ngajarin dia kan. Nah, tapi omongannya Hamdan itu kontradiksi. Dia bilang mestinya, katanya, yang dijadikan termohon adalah yang membuat anggaran dasar. Ntar dulu. Dan Anda dikasih kuasa sama siapa? Dikasih kuasa sama DPP Partai Demokrat kan? Iya. Yang naikkan siapa? AHY sama sekjennya. Emang anggaran dasar Partai Demokrat dibikin sama AHY sama sekjennya? Mengaku apa yang kami persoalkan bahwa ternyata ya menurut pengakuan Anda sendiri ya AD Partai Demokrat itu justru dibuat oleh DPP Partai Demokrat. Menurut Undang-Undang Partai Politik ya perubahan anggaran dasar hanya dapat dilakukan oleh badan tertinggi di dalam partai itu. Kalau yang pertama kali lebih bagus. Malah kita undang KLB-nya nanti ke Mahkamah Agung untuk mempertahankan ADRT-nya. Jadi kan kadang hati-hati, advokat ngomong asal jangan ceplas-ceplos ngomong aja, nggak dipikir dalam, dia bisa jadi bumerang terhadap apa yang dia bela, bisa berbalik kepada mereka sendiri. Di mana fungsi DPP itu? Kalau kongres sudah selesai, saya kan ketua partai juga. Ketika muktamar sudah selesai, ya anggaran dasar sudah dibahas dalam muktamar. Muktamar itu memberi mandat kepada DPP terpilih ya untuk memohon pengesahan kepada Menkumham. Jadi DPP itu hanya diberi mandat oleh muktamar. Nah, kalau sekarang DPP-nya diminta ke Mahkamah Agung untuk menerangkan bagaimana proses pembuatan anggaran dasar itu, ya saya senang aja. Anda mau ngomong 1000 kali ngomong aja lah. Karena omongan Anda tidak relevan, karena Anda bukan pihak yang membuat anggaran dasar ini. Jadi untuk apa Anda ngomong di sini? Saya tidak tanggung-tanggung ya. Saya juga kalaulah misalnya saya kalah di pengadilan, ya saya kalah terhormat. Ya, bukan sekali 2 kali juga saya kalah di pengadilan. Saya belum tahu bagaimana sikap Mahkamah Agung terhadap permohonan kami ini. Karena ini memerlukan 2 hal. Pertama, keberanian Mahkamah Agung untuk melakukan sebuah terobosan. Ya. Dan terobosan kan sudah banyak. Kalau yang tadi itu bilang, oh ini tidak ada dalam undang-undang. Loh, Budi Gunawan itu mengajukan PK, mengajukan pra-peradilan, bukan PK, ya, terhadap penetapan tersangka. Baca di KUHP, apa aja yang boleh diajukan pra-peradilan? Salah tangkap, salah geledah, salah sita, orang ditetapkan sebagai tersangka. Tapi apa? Putusannya itu kemudian menjadi jurisprudensi, dan ada putusan MK belakangan membenarkan itu. Jadi hanya ada satu terobosan. Dan tiba-tiba saya nerobos ini banyak sih, Arifin Mukhtar segala macam kok. Tiba-tiba pikiran kok jadi jumut begitu, bingung saya. Sudah pernah, katanya ini bukan terobosan hukum. Kami ucapkan terima kasih telah berkunjung dan menonton di channel kami. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan untuk video-video berikutnya. Sampai jumpa, bye-bye.